Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan panduan visualisasi data dengan Google Data Studio. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama dari diri saya dan anggota tim saya. Yang pertama ada Muhammad Fadil Musyafa dengan NIM akhiran 06, lalu yang kedua adalah saya, Jesslyn Mu dengan NIM akhiran 08, dan yang terakhir ada Ahmed Nijan Haikal dengan NIM akhiran 022. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Baik, terima kasih Jesslimo. Oke, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah dashboard di Looker Studio adalah yang pertama untuk membuka website Looker Studio-nya terlebih dahulu. Jadi ini merupakan tampilan menu utama dari Google Data Studio atau yang sekarang namanya Looker Studio. Jadi ini tuh mungkin untuk karena kali ini hanya untuk membuat sebuah dashboard simple saja. Jadi kita bisa membuat start with a template yang blank report saja karena kita tidak perlu hal-hal yang kompleks yang seperti ini. Jadi bisa diklik saja langsung ke blank report. Tunggu sebentar karena loadingnya hitungannya memang lama. Dan yang pertama akan muncul sebuah semacam tab dan tulisannya itu add data to report. Jadi add data to report ini bertujuan itu untuk memasukkan data yang akan nanti kalian gunakan pada dashboard kali ini atau report kali ini. Jadi untuk kali ini kami akan menggunakan data yang sudah kami buat dalam bentuk CSV. Caranya bagaimana? Jadi di sini karena ada banyak pilihan, cari yang namanya file upload. Nih, file upload yang nanti kita bakal nge-upload data CSV. Jadi cara nguploadnya ke sini, drag file to create a new dataset, or if you prefer, click to upload file. Jadi kalau misal diklik ini, nanti akan muncul yaitu data CSV-nya, atau enggak kalau misalnya kalian mau emang drag and drop, jadi tinggal buka file explorer-nya aja, terus nanti tinggal di drag and drop ke dalam sini. Cuma karena ini memang tergantung datanya, durasi uploadnya. Jadi karena emang hitungannya data kami banyak, nggak banyak banget, cuma emang lumayan. Jadi kami sudah nge-upload duluan. Jadi berikut merupakan tampilan berikutnya dari dari ketika sudah melakukan add file. Jadi lebih mudah lah, istilahnya lebih cepat dan nggak perlu menunggu lagi. Jadi sini ada file name, uploaded at, size, dan juga statusnya. Kalau statusnya baru masukin kalimat, jadi nanti dia bakal loading terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya udah uploaded gini, nanti tinggal add aja. Kita tunggu sebentar karena memang agak lama ya kalau misalnya masukin data gitu. Dan berikut merupakan tampilan awal dari dashboard yang nanti akan dibuat, akan dikembangkan. Jadi di sini tampilan utama masih ada agency name. Ini agency nama rekan-rekan itu dalam bentuk ini sih, dalam bentuk tadi data yang udah kita masukin. Ini sebagai, wah ternyata datanya udah masuk buat ngecek aja, ternyata datanya udah masuk yang benar. Dan yang pertama kali bisa dilakukan adalah mengganti namanya report menjadi terserah kalian. Jadi kalau misalnya mau buat dashboard mengenai banyaknya kucing, misalnya kucing di suatu komplek, berarti namanya ganti dashboard kucing di suatu komplek. Cuma kalau misalnya dalam konteks yang kami sedang buat ini, karena ingin membahas tentang crash report, maka kami akan ganti namanya menjadi dashboard crash report. Dashboard crash report. Oke, yang ini hapus dulu aja karena kita mau polosan aja. Hapus. Delete yang ini. Jadi tinggal klik ini terus delete. Jadi hilang. Jadi kita butuhnya polosannya aja. Jadi berdasarkan menu utama ini ada semacam tab, ada add page, ada add data. Ini add page itu nanti biar misalnya kayak contohnya itu kayak ngasih lembaran-lembaran baru lah istilahnya, sebagai biar lebih rapi aja dalam pembuatan ininya. Di sini ada add page, ada data-data yang tadi, ini add chart itu nanti ya bakal dijelasin oleh teman-teman saya yang berikutnya, dan juga ada control juga sama. Dan juga ini data berikut ini datanya, dan juga data dan properti itu nanti belakangan akan kami otak-atik lagi. Karena ini udah buat, mungkin langkah pertama yang bisa dilakukan itu kita buat sebuah judul terlebih dahulu ya. Judulnya itu dengan cara mengklik teks, habis itu teks masukin gini, habis itu kita ketik sini misalnya dashboard crash. Cuma karena emang daripada nulisnya kelamaan, kan saya udah nyediain
semacam teks buat saya sendiri, jadi tinggal nambah-nambahin aja. Ini kalau buat ini rectangle ini nambahin aja dari shape ini terus rectangle, makanya nanti dia bakal bisa munculin kayak gini. Ini juga propertinya, cara ganti warnanya, cara nambahin radius bordernya jadi biar bisa agak melengkung, habis opacity-nya biar agak transparansinya. Karena emang kita to the point aja, berarti langsung langsung masukin aja judul yang ingin dibuat. Bentar. Nah dia. Ini judul yang kami bahas itu hilang. Bentar, ini bagaimana? Ini judul yang kami bahas itu Dashboard Crash Reporting Drivers Data. Ini berdasarkan data yang ada di catalog.gov, data Amerika. Mungkin kita judulnya segini deh, nanti kita otak-atik belakangan. Ini judulnya, dan karena emang kita mau ngedesain pakai gambar-gambar, jadi bisa ditambahin image di sini dari upload from komputer, jadi berarti dari komputer kita sama by URL. Karena di sini sebelumnya untuk menghemat waktu, jadi langsung bisa ditambah aja yang biar lebih mudah. Ctrl C, kita pindah-pindah begini deh. Untuk sementara waktu gini aja. Dan saya itu jadi sebenarnya sebelumnya belum menjelasin tentang pembuatan dari judul dan tujuan dari pembuatan page ini. Jadi sebenarnya tuh tujuan dari pembuatan kayak begini tuh istilah seperti memperindah aja dan membuat semacam konteks, semacam penjelasan terlebih dahulu kepada nanti pembaca-pembacanya agar para pembacanya tahu istilahnya, tahu apa yang sedang dibahas pada laporan ini, pada dashboard ini. Jadi karena kita buatnya itu dashboard crash reporting drivers data, jadi para pembaca tahu nih sebelumnya, wah ini ternyata dashboard ini, laporan ini ternyata sedang membahas tentang crash reporting. Jadi jadi mungkin sekalian nambah-nambahin aja. Ini yaitu ini jadi dataset tentang dataset yang sedang dibahas daripada kita ngetik sendiri, ini jadinya kita kopas aja biar lebih cepat. Jadi dataset ini merupakan dataset yang menyediakan informasi tentang pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan-jalan kabupaten dan lokal di Amerika. Dataset ini mencatat rincian semua kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan-jalan kabupaten dan lokal di Montgomery County. Dataset ini merupakan hasil perkumpulan data yang dikumpulkan melalui automatic crash reporting system oleh Maryland State Police. Jadi Amerikanya itu lebih spesifik ke daerah-daerah yang di Maryland, yaitu di Montgomery County. Jadi setelah udah diberikan about the setnya, jadi kita bisa langsung aja ngasih semacam tujuan dari dashboard yang pengen dibuat. Jadi kalau tujuan dari kami biar lebih cepat aja kita kasih beginian. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui penyebab kecelakaan dengan melihat tren dan pola dari kecelakaan tersebut. Jadi dengan ini para pembaca jadi tahu, wah ternyata pembuatan dashboard ini itu tujuan utama itu untuk mengetahui penyebab kecelakaan dengan melihat tren yang ada. Kalau misalnya udah tren, jadi itu langkah selanjutnya itu adalah untuk memberitahu metadata, maksudnya itu data-data apa aja yang nanti ada di dalam laporan ini. Jadi kalau misalnya dalam konteks dashboard crash reporting, jadi kita bisa masukin ini, untuk sementara kita hapus dulu deh biar awal-awal aja. Ini mungkin biar mempercepat. Wah ini agak kegedean, jadi nanti kita modif sedikit biar agak muat sedikit. Jadi di sini ada di sini metadatanya nanti bakal dimasukin aja secara copy paste karena emang hitungannya lumayan banyak ya. Jadi di sini ada agency name, SCRS report type, route type, velocity type, route name dan sebagainya. Itu maksudnya itu data-data serta keterangan apa aja yang menjelaskan tentang data tersebut. Jadi contohnya ini agency name. Agency name itu apa sih? Agency name itu nama lembaga yang mengumpulkan data. Jadi nanti isinya itu berarti nama-nama lembaga yang ngasih datanya nih. Datanya dari mana? Ya, namanya dari itu, dari lembaganya tersebut. Nah, ada longitude, location, traffic control, light dan sebagainya. Nah, ini paling kita add aja ke sini. Biar nggak usah, karena ini hitungannya lumayan panjang, jadi jelasinnya pendek-pendek aja. Ini mungkin karena ini sebenarnya kalau misalnya kan ada sepertinya kayak kertasnya agak kecil ya. Nanti bisa diotak-atik lewat setting, lewat page.
current page setting nih, jadi bisa kata-kata seberapa panjangnya, cuma karena emang kita polosannya aja, jadi ya awal-awal dulu aja, jadi semacam kayak kerangka dulu, itu belakangan. Jadi sini ada agency name, ACS ini metadata pertama. Jadi sebenarnya metadata kita ada tiga kolom, jadi hitungan lumayan banyak. Jadi kita tambah-tambahin aja dulu ini metadata berikutnya, yaitu device substance abuse, effort, dan lain sebagainya. Ini vehicle movement, categorical, vehicle contingent, categorical, dan sebagainya. Jadi di sini merupakan tampilan awal yang telah kami buat. Jadi di sini ada judul, ada about dataset, tentang dataset yang ini dataset apa, tujuannya, dan juga metadata atau enggak data yang digunakan. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya yang bakal ngejelasin cara masukin datanya, cara bikin grafik-grafiknya dan sebagainya. Mungkin bisa di-share dulu. Ini share-nya itu get reporting, invite people, misalnya get report link, kita copy link. Paling ini restricted, kita buka dulu public, ini editor, copy link, save. Kalau misalnya udah, jadi kita ambil klik linknya aja, terus kita kasih ke teman-teman yang mau ngerjain bareng-bareng. Baiklah, untuk tahap selanjutnya yaitu untuk membuat visualisasi data yang berupa grafik akan saya lanjutkan. Oke, pertama karena di page pertama ini sudah dipakai untuk metadata, maka alangkah baiknya kita menggunakan page baru untuk memulai kanvas baru. Caranya gampang, tinggal add page di sini, kemudian nanti akan muncul page baru. Nah, akan muncul kanvas kosong yang langsung bisa kita gunakan. Oke, nah kalau melihat dari metadata yang ada di sini, kita ada beberapa variabel yang mungkin menarik untuk diteliti lebih lanjut ya. Sebagai contoh aja kayak weather, surface condition, light, traffic control, terus mungkin date-nya juga bisa dipakai, kemudian speed limit, dan beberapa variabel lainnya yang mungkin akan menarik untuk dilihat visualisasinya terlebih dahulu. Nah, oke, untuk pertama karena tujuan kita adalah untuk melihat tren ya, melihat kira-kira apa sih penyebab kecelakaan yang paling banyak di Montgomery County ini. Mungkin yang pertama kita lihat adalah distribusinya. Nah, untuk melihat distribusi kan umumnya kita bisa menggunakan seperti bar chart, kemudian pie chart, donut chart, dan juga tree map. Nah, kemudian untuk melihat tren kita bisa menggunakan time series. Oke, yang pertama akan saya contohkan bagaimana sih cara kita membuat bar chart di Google Data Studio atau Looker Studio. Jadi caranya mudah ya, cukup mudah. Tinggal pencet di Add a Chart ini, menu Add a Chart. Kemudian kita pilih jenis visualisasi yang kita mau. Sebagai contoh saya pilih bar, terus saya taruh di sini. Nah, kemudian nih langsung muncul nih. Kalau kita klik nanti akan muncul setup dan style di sini. Style untuk merubah gaya dari grafiknya atau warnanya. Kemudian untuk setup adalah data yang digunakan. Kalau misalkan menu ini nggak ada, tinggal diklik properties yang di ujung ini. Oke, untuk mengubah nih, misalnya kita mau ngelihat trennya itu berdasarkan cuacanya. Misalkan kebanyakan kecelakaan itu terjadi pada cuaca apa sih? Nah, kita bisa ganti itu melalui dimensionnya. Di dimension ini akan merubah data yang akan kita gunakan pada aksis sumbu X. Nah, kalau kita klik di sini akan muncul beberapa grup berdasarkan variabel dari dataset kita. Karena kita tadi ingin menggunakan cuaca ya, weather. Kita cek ke bawah, nah ini ada weather. Nah, langsung dia muncul nih. Kalau kita lihat nih, oh ternyata kebanyakan masih ada di clear, terus disusul sama raining sama cloudy. Oke, itu salah satu cara untuk membuat bar chart. Kemudian untuk selanjutnya, gimana kalau kita mau melihat, anggaplah persebarannya menggunakan pie chart. Nah, gampang. Tinggal pilih ke menu pie di sini. Kemudian kita klik sama kita di caranya. Kemudian kita taruh di kanvasnya. Nah, sudah muncul. Nah, anggaplah kalau kita ingin melihat persebarannya itu berdasarkan kecelakaannya ini apakah itu kesalahan pengemudi atau bukan. Caranya sama kayak tadi. Perbedaannya kalau tadi dimension akan mengubah sumbu X-nya. Kalau di pie chart, dimensionnya akan mengubah apa yang ada atau yang muncul dalam pie-nya. Oke, karena kita ingin melihat
berdasarkan kesalahannya berarti kita lihat di sini nama variabelnya adalah driver at fault. Nah, langsung dia muncul kalau misalkan kebanyakan sih ya kurang lebih sama lah ya antara yang kesalahan pengemudi dan bukan. Oke, kemudian selain itu gimana kalau misalkan kita mau ngelihat trennya nih, apakah ada suatu pola yang terjadi antara kecelakaan-kecelakaan ini mungkin dari rentang waktu tertentu atau bulan tertentu. Nah, itu kita bisa menggunakan time series. Kalau misalkan data kita sudah ada data yang berupa waktu, maka dia akan otomatis terisi. Nah, kita lihat nih, oh kalau misalkan di data yang kami miliki ada variabel yang bernama crash date. Nah, crash date ini kita lihat bahwa dia isinya tuh ada bulan dan tahun dan tanggalnya. Nah, gimana sih kalau misalnya kita anggaplah mau ngelihat kalau berdasarkan bulan, gampang. Dari kita awalnya milih crash date ini, kemudian di sini ada kayak icon kalender kecil, kalau kita hover akan berubah menjadi pensil ya. Nah, itu kita bisa klik, habis sudah data type-nya ini bisa kita ganti yang awalnya date menjadi anggaplah bulannya saja. Nah, kita bisa langsung melihat ini persebarannya kecelakaan ini berdasarkan bulan. Nah, kita bisa lihat nih di sini kalau misalkan kecelakaannya kebanyakan terjadi di September, Oktober, November, dan Desember. Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut pada tahap exploratory data analysis. Oke, selanjutnya gimana kalau misalkan kita mau menggunakan donut chart, jangan pakai pie chart untuk melihat persebarannya. Bisa dengan cara memilih di sebelahnya pie chart ini ada donut chart. Caranya masih sama. Nah, kalau sudah muncul, kita tinggal ubah dimensinya berdasarkan yang kita mau lihat. Kalau pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan kalau kita mau melihat berdasarkan batas kecepatannya. Berarti speed limit. Nah, kita langsung bisa melihatnya kalau kebanyakan terjadi di speed limit 35, kemudian di 40, dan seterusnya berdasarkan persentase dari keseluruhan record. Dan juga kita bisa hover nih buat ngelihat, oh ini ada 26.000 record, untuk 40 18.000, dan seterusnya. Untuk data lain juga sama. Oke, gimana kalau menggunakan cara yang lain? Misalkan kita mau menggunakan tree map biar lebih variatif dan juga bisa melihat berdasarkan pewarnaannya. Bisa. Tinggal langsung dipilih di edit chart-nya, langsung ke bawah ke tree map. Oke, kemudian sebagai contoh, saya akan menggunakan tipe rute pada data ini. Nah, kita bisa lihat kalau misalkan yang paling besar ini sama yang warnanya paling pekat, berarti itu datanya paling banyak. Maka kalau di data yang kami miliki yang paling banyak adalah Maryland, kemudian ada di county, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, karena page-nya sepertinya kurang panjang, berarti kita bisa ke menu page, kemudian current page setting, habis itu ke style. Nah, habis itu height-nya bisa kita tambahin, misalkan jadi 3000. Nanti page-nya akan bertambah panjang untuk meletakkan visualisasi yang lainnya. Oke, untuk berikutnya saya akan mencoba membuat berdasarkan distribusi berdasarkan penerangan jalan. Caranya sama seperti tadi, tinggal ganti di dimensi. Oke, kemudian untuk selanjutnya saya ingin melihat tren berdasarkan tahunnya. Berubah menjadi year. Nah, langsung berubah menjadi tahun. Oke, kemudian yang selanjutnya kondisi jalan.
Oke, yang selanjutnya penyalahgunaan search. Itu cedera pencuri. Oke, habis itu tipe lintas jalan. Oke, habis itu melihat persebarannya berdasarkan aturan lalu lintas yang ada. Habis itu melihat apakah pengendaranya terdistraksi. Habis itu dampak terhadap kendaraan. Nah, oke, mungkin itu aja untuk pembuatan grafiknya. Relatif simpel karena memang itu fungsi dari dibuatnya software seperti Google Data Studio. Nah, karena tampilannya masih kurang rapi, untuk perapiannya dan juga analisisnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan hasil kerja dari teman saya. Di sini saya akan membuat dashboard, tampilan dashboard seutuhnya. Nah, kalau di sini kan kita udah lihat ada banyak grafiknya. Ini kan stepnya akan agak panjang. Untuk mempercepat waktu, kemungkinan akan saya lakukan copy paste agar biar lebih enak. Untuk sebelumnya maaf, karena dilakukan copy paste, kita akan membuat page baru lagi aja, biar lebih enak. Terus kita atur page-nya seperti yang sudah dijelaskan teman saya. Di sini saya atur 3000 dulu. Lalu akan saya lakukan pembuatan dashboard terlebih dahulu. Nah, sebelumnya di sini kan kita mau bikin add control juga ya, buat filter-filter apa yang kita mau. Di sini saya akan menggunakan drop down. Lalu drop down ini kita ganti crash date, tapi kita fokusinnya ke year. Fungsinya ini biar kita tahu kalau nanti dia di tahun berapa itu kecelakaannya kayak gimana. Lalu saya juga akan menambahkan record count. Di sini menggunakan scorecard. Di sini tuh biar tahu aja record count-nya ada berapa. Terus saya akan bikin sekalian ini. Di sini saya juga akan menambahkan kontrol satu lagi biar lebih jelas juga. Di sini menggunakan vehicle make yang dimana di sini tuh biar tahu merek apa sih yang sering kendaraannya sering kecelakaan. Baik, saya akan lanjutkan untuk membuat dashboard. Dan di sini saya akan melakukan copy paste. Misalnya di sini kita mau cari tuh yang sebenarnya bebas sih yang mana aja, cuma di sini saya mau sesuai urutan aja. Jadi di sini aku melakukan Ctrl C lalu Ctrl V itu diletakkan di mana saja yang sesuai selera. Lalu untuk kalau kayak gini kan kesannya kayak terlalu mencampur sama background nih. Nah, itu kita bakal nambahin bordernya dengan warna biru. Nah,
Sini kita kasih 3 biar lebih kelihatan. Lalu misal kita mau tambahin teksnya, di sini teksnya di distribusi ini dia tuh kita lihat dulu datanya itu tadi weather, berarti di sini kita distribusi jumlah kecelakaan berdasarkan cuaca. Setelah itu kita ganti juga ini ganti Montserrat, karena dari tadi kan kita pakai Montserrat ya. Sebenarnya bebas sih mau fontnya apa aja, yang penting lebih kelihatan gitu dan bagus. Nah, terus kita ke rata tengah. Setelah itu juga kita berikan semacam teks kecil, teks deskripsi biar lebih jelas. Nanti teks deskripsinya sih bakal saya jelasin lagi di akhir mengenai EDA-nya. Sini untuk saat ini saya lanjut terlebih dahulu. Untuk langkah-langkah selanjutnya akan sama, yaitu dengan melakukan copy paste agar lebih cepat.
dashboard sudah selesai dibuat. Berikut saya akan masuk ke IDE. Nah, karena dashboard sudah selesai, terus tadi saya juga melakukan pergantian nama. Pergantian nama itu biar karena ini untuk tes, jadi saya ganti nama jadi untuk tes. Di sini saya akan melakukan EDA pada data-data yang sudah kita dapatkan. Yang pertama itu tren jumlah kecelakaan berdasarkan cuaca. Nah, kita bisa lihat nih cuaca yang kering itu ternyata malah lebih sering terjadi kecelakaan. Nah, umum ya, menurut yang saya ketahui, itu tuh biasanya kecelakaan ini terjadi saat cuaca cerah tuh karena pengemudi menjadi kayak merasa karena cuacanya cerah dan tidak ada gangguan, jadi bisa lebih agresif dalam membawa kendaraan seperti kebut-kebutan atau tidak mengikuti rambu lalu lintas, itu bisa terjadi. Lalu untuk distribusi jumlah kecelakaan berdasarkan kesalahan pengemudi sebanyak dengan tingkat presentase 50,88%, ternyata kesalahan dari pengemudinya. Terus distribusi jumlah kecelakaan berdasarkan penerangan jalan itu malah penerangan yang di siang hari yang lebih sering terjadi kecelakaan. Hal ini menyerupai alasannya tuh sama kayak saat cuaca cerah. Karena kalau penerangannya di siang hari, terus cuacanya sedang cerah atau permukaan jalan itu menjadi kering, kan otomatis kita pengendara itu kebanyakan lebih agresif dalam membawa kendaraan, jadi lebih kebut-kebutan gitu, sehingga resiko kecelakaan itu lebih besar. Terus untuk kecelakaan berdasarkan bulan itu, dia ternyata lebih tinggi di Oktober, November, dan Desember ini itu kalau kan kini kita berdasarkan luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu setahu saya itu lagi musim kalau nggak gugur udah mau musim kedingin. Jadi mungkin di sana cuacanya sedang hal ini bisa aja berkaitan dengan cuaca kayak kondisi jalanannya jadi lebih ada yang mungkin licin atau angin yang besar. Kalau gugur kan anginnya kayak besar gitu. Terus untuk kecepatannya itu malah kecepatan yang di tingkat 35 dengan presentasenya yang 32,6%. Berarti di otomatis tuh kebanyakan orang di batas kecepatan yang kecil malah lebih sering kecelakaan gitu. Tren jumlah kecelakaan itu paling besar di tahun 2016. Sebelumnya ini mohon maaf, ini 2016. Lalu untuk selanjutnya itu untuk kondisi jalannya itu yang kering. Nah, seperti yang saya bilang tadi sama seperti penerangan dan cuaca itu mereka lebih sering yang lebih agresif lah pengendaranya itu. Untuk penyalahgunaan jan itu ternyata tidak terdapat indikasi. Oleh karena itu bisa disimpulkan kalau penyalahgunaan jan ini bukan salah satu faktor penyebab pengemudi itu menjadi kecelakaan. Terus distribusi kecelakaan berdasarkan cederanya itu umumnya kecelakaan tidak memberikan dampak cedera, otomatis ini kebanyakan kecelakaan yang ringan. Lalu untuk tipe lintas jalan itu umumnya berada di tipe jalan county dan untuk tipe rutenya itu di Maryland atau county. Nah, ini kalau di luar negeri itu mungkin bisa lebih perhatikan di daerah-daerah ini. Kenapa sih kayak faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan mereka lebih sering terjadi kecelakaan di dua daerah ini? Apakah tidak ada rambu atau tidak ada petugas? Itu perlu diperhatikan kembali. Lalu untuk jumlah kecelakaan berdasarkan aturan lalu lintas atau rambu itu malah ternyata kecelakaan tidak paling sering tuh karena tidak memiliki rambu lalu lintas. Oleh karena itu perlu dipasang kayak rambu lalu lintas gitu ya untuk memberikan himbauan kepada pengemudi biar nggak melakukan kesalahan rambu lalu lintas yang bisa menyebabkan kecelakaan. Lalu untuk distraksi ternyata tidak ada distraksi yang mengganggu pengendara. Oleh karena itu bisa disimpulkan distraksi ini bukan merupakan faktor utama dalam penyebab kecelakaan. Lalu untuk kerusakan kendaraan itu akibat kecelakaannya itu ternyata kendaraannya banyak kan yang tidak dapat digunakan kembali. Baik, begitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.